Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Suardi dari PT P3Mi PT Java Indo Corpora. Jabatan sebagai Direktur Utama PT Java Indo Corpora. Alamat perusahaan PT Java Indo Corpora, Jalan Pahlawan nomor 4, Kutosari, Kebumen, Kabupaten Jawa Tengah. Usaha yang kami jalankan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pekerja migran Indonesia, menempatkan PMI ke beberapa negara penempatan sejak tahun 2008 sampai sekarang. Sebenarnya kami tertarik dan tertantang untuk memperbaiki adik-adik atau teman-teman kita PMI yang selama ini mereka banyak yang berangkat non-prosedural dan rata-rata kebanyakan mereka gagal di negara penempatan. Jadi maka pemerintah dengan perusahaan P3Mi kami ingin memperbaiki, jangan PMI kita jadi objek dan opletasi. Kami bermula bekerja hanya dengan 7 orang karyawan. Dan berkat perkembangan dan keseriusan kami dan juga bagaimana kami mengelola dari kecil, alhamdulillah sekarang penempatan kami per tahun di atas angka 4.000-an. Modal awal dari tahun 2008 itu kami sudah harus mempersiapkan uang 300 juta modal awalnya. Saya secara pribadi dan juga diikuti oleh beberapa direktur dan staf langsung turun ke lapangan karena kepercayaan masyarakat. Awalnya masyarakat lebih banyak percaya kepada sponsor daripada kepada perusahaan. Nah, kami mencoba turun dan juga kita mencoba juga melakukan dengan sekarang ini dengan media. Jadi media lebih cepat untuk menyerap PMI yang akan kita berangkatkan. Kami mencoba mulai merekrut satu-satu yang menguasai bidangnya, terutama bahasa dan juga staf. Kami rekrut yang bisa untuk menjadi marketing kami untuk ke beberapa negara seperti Taiwan, Hong Kong, dengan Eropa. Jadi dengan rekrutan baru, dengan pembinaan kami dengan karyawan, staf juga akhirnya alhamdulillah kami sampai sekarang masih tetap berjalan dan makin berkembang. Negara penempatan kita sudah menempatkan seperti ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei Darussalam, Polandia, dan alhamdulillah tahun ini kami dapat job order yang sudah ditandatangani untuk Prancis. Dan ini pertama mungkin di Indonesia P3Mi yang mendapatkan adalah perusahaan kami. Ya, skill mereka sesuai dengan permintaan mereka. Seperti kitchen, mereka harus skill dengan kitchen, welding, caregiver, caretaker, dan juga ada yang permintakan di manufacturing mereka harus bisa belajar untuk seperti operator, seperti itu. Ya, rata-rata permintaan yang paling banyak seperti yang non-skill, konstruksi, pelatihan, domestic worker. Bagi PMI yang belum, terutama di sektor domestik, mereka kami didik dan tempa di sini. Dan sini kami akan melatih terutama tentang bahasa negara penempatan mereka, tentang tata kerja di negara penempatan mereka, tentang adat, istiadat, dan budaya negara yang akan mereka tuju. Kesulitan memang pasti ada, tapi rata-rata untuk trainer kita, mereka sudah terbiasa dengan menghadapi hal-hal seperti ini. Mereka mengajar selalu didampingi oleh sistem yang baru. Kami sudah mulai mengajar pelatihan dengan sistem media. Jadi PMI yang akan masuk di BLK, mereka masuk setelah mereka medical fit. Setelah mereka medical fit, mereka akan dilatih. Rata-rata pelatihan mereka itu berkisar 3-4 bulan. Sesuai dengan job yang akan diminta di negara penempatan. PMI yang sudah masuk ke sini, semua rata-rata berangkat. Karena mereka yang tidak lulus uji kompetensi akan kami ulang terus sampai mereka mantap dan bisa ditempatkan. Permasalahan pasti ada, terutama mereka itu PMI yang kita kirim, permasalahannya sedikit. Yang paling banyak adalah disharmonisasi antara PMI dengan pemakai jasa kita atau majikan mereka. Dan kami di sini memantau bagaimana PMI itu di luar negeri. Dan juga apa yang akan kami lakukan, selalu kami monitor PMI kita baik melalui agensi, melalui grup. Kami membuat tautan, grup dan tautan. Jadi
Semua PMI yang berpunya masalah kecil bisa disampaikan kepada kami. Dan juga kami punya bimbingan hukum atau pengacara yang akan membantu PMI-PMI kami yang bermasalah di luar negeri. Dan juga kami lebih banyak berkomunikasi dengan perwakilan kami seperti perwakilan kita di luar negeri seperti kedutaan, KJRI. Setiap ada permasalahan kami selalu sampaikan dan selalu pihak KJRI dan KBRI selalu cepat mengambil tindakan. Awal pengiriman kami karena kami tidak banyak. Kadang kami mengirim sebulan hanya 6 sampai 10, 15. Dan alhamdulillah tahun ini kami sudah hampir mengirimkan 4.000 lebih. Untuk Malaysia, biaya ditanggung atau disubsidi oleh majikan. Seperti kami ke Polandia, Eropa, itu biaya pembiayaannya adalah sekitar 35 juta yang ditanggung oleh PMI itu sendiri. Gaji adik-adik PMI untuk Malaysia itu berkisarkan Rp1.850 atau sekitar 6,5 juta, untuk Singapura 7 juta, Hong Kong 9 juta, Taiwan sampai 10 juta, untuk Polandia 14 juta, dan juga seperti Brunei Darussalam itu pun 7 jutaan juga, Bu. Untuk kami punya 20 kantor cabang, 6 di Jawa Tengah, 2 di Jawa Timur, 2 di Jawa Barat, Sumatera meliputi Lampung, Sumatera Utara dengan Kepulauan Riau ada 8, dan di Nusa Tenggara Barat ada 2. Kami memotivasi adik-adik PMI bahwasanya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mereka bekerja di luar negeri hanya sebagai batu loncatan untuk meraih modal usaha untuk mereka jadi pengusaha setelah mereka pulang ke Indonesia. Memang kami ada naik turun pasang turutnya. Kami lebih tertati-tati di saat masa COVID. Semua adik-adik PMI kadang-kadang ada yang tidak mau pulang. Jadi semua perputaran, biaya kos, itulah yang jadi berat. Kami sempat menjual 10 unit mobil untuk biaya hidup mereka di sini. Saya punya harapan dan bagaimana pemerintah untuk memperbaiki tata kelola tentang adik-adik PMI kita, terutama tentang penempatan yang non-prosedural yang selalu merugikan PMI yang selalu hanya sebagai jadi objek. Kita berharap dengan adanya aturan-aturan pemerintah, semoga PMI itu yang akan berangkat selalu terproteksi dan mereka akan sukses di luar negeri.